Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika menyaksikan video ini. Terima kasih banyak sebelumnya karena dengan mengklik video ini saudara telah ikut mendukung pelayanan Pastor Daud lewat media YouTube di channel God Ministry. Luar negeri, ya. Lalu siapa yang menjadi sasaran? Teman-teman apologet Indonesia yang memiliki motivasi murni dalam penginjilan. Di mana letak tanggung jawab mereka yang di luar negeri enak-enakan, hidupnya mau kalian support, hidupnya mau kalian biayai, dia cuma cuap-cuap di depan kamera, ngata-ngatain orang, bikin orang Islam di Indonesia ngamuk, marah besar, bahkan ada yang sampai injak-injak Al-Quran di sosial media. Lalu mereka-mereka yang sakit hati sedih di Indonesia ini balasnya kemana? Pelariannya kemana? Ya orang-orang seperti saya yang ada di lapangan. Nah itu juga salah satu yang teman-teman Kristen di luar negeri sana, ayo dong, kalau kamu merasa yakin kamu diutus Tuhan, ada di Amerika, ada di Nederland, ada di mana-mana, penginjilanmu itu di sana, ladangmu itu di sana, ngapain ke ngemis-ngemis di Indonesia, ngapain saya tanya? Ngapain? Ya saya jujur kalau saya sampai dikirim Tuhan ke Kuala Lumpur sajalah, ke Singapura sajalah, ya saya akan penginjilan di Singapura. Kenapa pula saya harus manas-manasin orang-orang di Indonesia melalui sosial media? Lalu mereka kalang kabut gak karu-karuan. Lalu orang-orang di Indonesia yang berbentur-benturan, ya kan? Yang mereka di sana ngapain? Duduk kipas-kipas depan kamera terima duit gitu. Ayo dong. Ya, jadi ingat Rasul Paulus ketika dikirim kemana? Tesalonika. Dia menginjili di Tesalonika. Ketika dia dikirim ke Filipi, dia menginjili di Filipi. Kirim ke Roma, dia menginjili di Roma. Semua salib itu Paulus pikul. Ketika dia di dalam penjara, dia terima di penjara. Dia tulis surat dari dalam penjara. Lalu sekarang kamu enak-enakan, oh tinggal di luar negeri, mukamu saja kamu tutup-tutupi. Muka saya tidak pernah saya tutup-tutupi, identitas saya tidak pernah saya tutup-tutupi. Saya mau pikul salib saya dalam memberitakan Injil. Bukan mau enak-enakan memberitakan Injil tapi tidak mau pikul salib. Gimana sih? Saya tanya teman-teman ya, kebenaran apa yang didapat dari seorang pendusta? Mukanya didustai, suaranya didustai, akunnya didustai, tinggal di luar negeri, cari makan di Indonesia. Ya, jadi teman-teman sekarang jangan mau cuma nonton entertain, jangan mau cuma nonton hiburan, ya, ngata-ngatain teman-teman Islam, nyerang-nyerang orang Islam di sosial media. Dia tinggal di luar negeri enak-enakan. Kamu tahu nggak? Dia kerjanya ngapain? Buka mata, buka sosial media, tutup mata, tutup sosial media. Selebihnya apa? Kita nggak tahu dia di sana. Bisa jadi dia jangkis, bisa jadi dia di sana cuman apa yang nggak benar kita nggak tahu. Luar negeri. Makanya jujur, apologet Kristen yang memang sudah berani mengambil keputusan tinggal di luar negeri, apakah di Amerika, apakah di Nederland, di Belanda sana nggak ada jiwa yang bisa kamu injili? Hah? Ayo dong, ya. Ayo dong, kita itu fair kalau mau memberitakan Injil, ya. Fair. Saya bilang saya hari ini ada di Pulau Bintan, saya bilang saya hari ini ada di Malang, saya bilang hari ini saya ada di Palangkaraya, saya bilang hari ini saya ada di Pontianak. Itu saya real ada di Pontianak. Itu saya real ada di Pulau Bintan, itu saya real ada di Malang. Tidak perlu saya menipu orang, tidak perlu saya membohongi orang. Ya, kebenaran apa didapat dari seorang apologet Kristen yang kerjanya cuma berdusta, membohong, wajah ditutupi, nama kan suara diganti-ganti, ya. Tidak ada penginjilan di dalam Alkitab yang biblika, tidak seperti itu. Pikul salibmu, barang siapa tidak mau pikul salib, dia tidak layak mengikut aku. Ya, itu jelas Kristus sendiri yang jawab. Nah, teman-teman, ini ada akun saya yang ke-9, mohon di-support ya, mohon di-follow, mohon dibantu karena akun saya yang 7 itu sudah permanen. Akun saya yang besar-besar 2 udah permanen, tinggal 2 ini ya, 8 dan 9. Silakan teman-teman di-follow karena memang penginjilan tidak akan bisa berhenti hanya karena blokir permanen. Iyalah, kamu pikir, coba listrik saya teman-teman butuh, pos kontrakan saya butuh teman-teman, ini fasilitas saya butuh teman-teman, semuanya saya butuh teman-teman. Nah kamu ngapain ke luar negeri, ngapain jadi pengecut? Hanya karena kamu membongkar kitab orang, hanya karena kamu menyerang orang, lalu kamu pikir kamu menang dalam penginjilan. Saya tanya kamu, berapa banyak jiwa yang sudah kamu bawa bagi Kristus dengan cara seperti itu? Jawab saya. Sudah berapa banyak
banyak jiwa yang di Indonesia ini, yang kamu menangkan, yang diarahkan ke gereja, dibimbing oleh gereja, jadi jemaat, kemudian katekisasi dan dibaptis. Ngomong datanya, kasih lihat, kasih tahu. Jadi jangan cuma cuap-cuap, listrik saya ini, saya itu. Teman-teman boleh berkunjung ke tengah kota Pontianak ya, di dekat Pontianak Convention Center. Saya sedang membangun rumah singgah. Saya butuh dana, jelas. Saya ngemis, enggak. Tapi teman-teman yang tergerak silahkan, yang tidak, enggak problem. Tapi saya enggak pernah merinci kolor saya, BH saya, enggak perlu, ngapain? Saya terus terang ya, benci. Sekarang saya mulai benci kepada apologet-apologet yang ngaku tinggal di luar negeri tapi tidak mau melakukan penginjilan di luar negeri. Apakah di luar negeri tidak ada ranahnya? Lalu apakah kamu pikir di Indonesia ini tidak ada pendeta, tidak ada penginjil, tidak ada apologet, tidak ada misionaris, sampai harus kamu turun tangan ke Indonesia mengeruk duit-duit di sini? Oke, ini peringatan dari saya aja, karena saya mulai akan menjadi oposisimu. Caramu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Cara saya juga belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi minimal saya berani pikul salib saya. Selama saya tidak melanggar hukum Allah dan hukum pemerintah, kenapa saya harus kabur ke luar negeri? Udah kan? Oke ya, clear ya. Di follow ya teman-teman ya, Lina Wijaya 9-nya, thank you. Nggak usah kasih koin di Lina Wijaya 9 teman-teman. Udah selesai itu Kak Uwi mandi. Oke, udah siap pergi kita? Barang mama. Barang mama. Barang mama enggak apa-apa. Nanti abang-abang itu yang bantu tutup-tutup bawain semua. Mama tadi packingnya dulu, Mas. Oh, itu sudah tuh, tinggal masukin situ ya, Mel. Apa yang masukin? Yang itu di luar aja. Yang coklat itu kan tinggal ditutup aja. Teman-teman izin pamit ya. Terima kasih sekali lagi. Nggak usah ngomong gitu kali ya, saya harus ngomong gitu teman-teman. Karena apa? Kekisruhan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah andil dari teman-teman yang ngakunya tinggal di luar negeri, memanas-manasi, mengadu domba ya, memprovokasi teman-teman muslim yang ada di Indonesia. Ayo kalian harus sadar diri, ngaca ambil ngacamu. Ketika kalian dengan sengaja menyerang-nyerang mereka, melakukan hal-hal yang tidak membuat mereka nyaman, teman-teman di Indonesia ini yang kena, dan kamu enak ongkang-ongkang di luar negeri, bahkan listrikmu pun minta dibayarin. Orang di Indonesia kerja keras, ada yang nguli tuh, ada apologetnya. Saya tadi kemarin ketemu pendeta di Tanjung Pinang ini, dia sampai bantu proyek nguli, dan dia juga pendeta yang melayani di kampung, di Udik. Kamu cuma di depan kamera tinggal ngaku di luar negeri, ngemis saja tiap hari. Ya lebih baik saya turun ke lapangan, ketemu pendeta itu, saya sharing, saya lihat mana kebutuhan jemaatnya, saya berikan apa yang diperlukan. Kamu ayo dong jujur ya. Nah teman-teman Kristenku juga sekarang yang ada di sosial media, cobalah mulai kalian itu bijak dalam memberi, tepat guna, tepat sasaran. Nggak usah kasih saya, nggak usah kasih orang yang cuma mengandalkan hidupnya melalui sosial media. Kamu turun ke lapangan, banyak orang miskin di sekitarmu, banyak saudara seiman di sekitarmu, banyak pelayanan gereja di sekitarmu. Pergi ke sana, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Ingat, tepat guna, tepat sasaran. Oke, jadi ngasih itu yang real saja teman-teman ya, yang berani syuting kegiatan live-nya, kegiatannya benar, berani dia syuting. Oh itu kan terkait nyali, aku tidak berani tinggal di Indonesia tapi aku berani memberitakan Injil. Jangan, Yesus Kristus sendiri yang bilang, barang siapa tidak mau pikul salib, dia tidak layak mengikut aku. Ya, tidak layak dia mengikut aku. Nggak mau pikul salib kok, cuman mau cuap-cuap depan kamera kok. Mau nggak turun ke lapangan? Mau nggak berlumpur-lumpur, berhujan, berpanas? Mau nggak ketemu orang-orang gembel miskin di bawah sana? Mau nggak bagi baju pakaian nggak terpakai, kolong jembatan, kolong rel kereta api? Mau nggak? Kalau nggak mau ngapain? Ya, jadi ini bukan bentuk penyerangan, ini bentuk peringatan. Yang merasa dirinya terserang, silahkan kembali kepada Alkitab. Apakah caramu melayani itu biblika atau tidak? Tapi memang ini adalah zaman internet, ini adalah zaman sosial media, zaman di mana orang memiliki 1001 macam motivasi. Ya, Aldi, Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat pakai tanda seru. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, sebab apa yang ditabur orang itulah yang dituai.
Oke, saya undur pamit ya teman-teman ya. Tuhan Yesus mengasihi kita, memberkati kita, mengampuni kita, dan menolong kita untuk memiliki satu kualitas hidup yang lebih baik. 365 orang, saya undur pamit dulu dari Pulau Bintan ya. Thank you. Saya sudah di Indonesia loh. Puji Tuhan. Tetap semangat teman-teman ya. Sampai ketemu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, Lina Wijaya live lagi. Thank you semuanya. Kayak iblis ini. Baiklah saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kiranya video ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, serta pengertian kita tentang iman Kristen. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.